Menyaksikan? Berikutnya adalah puncak acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu arahan yang kemudian dilanjutkan oleh peluncuran program Center of Excellence yang akan dibawakan oleh Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD. Kepada Bapak Wikan Sakarinto, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Marisa, Pak Ya. Bagrun, Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Bagrun yang sudah menjelaskan dan sudah bekerja keras berupaya nyiapin paket COE ini Pak ya. Center of Excellence. Excellent. Istilahnya aja excellent. Berarti kan ini sesuatu yang mendekati kesempurnaan dan Center of Excellence. Center itu kan menjadi pusat satu ekosistem atau komunitas yang menuju kesempurnaan atau selalu lebih baik, selalu lebih baik. Nah, ini maknanya dalam Pak Bagrun ya, Mbak Marisa, Ibu dan Bapak semua, menjadi pusat excellency. Otomatis jangan sampai nanti visinya adalah oke, ini ada biaya miliaran kan Pak Bagrun ya, per SMK kan bisa miliaran ini besar sekali ini. Satu SMK bisa 1 hingga 4 M kalau nggak salah, saya lupa tergantung bidangnya. Jangan sampai mindsetnya itu yang penting dapat dana itu terus kemudian lebih baik tapi sendirian. Ini dimaknai dulu. Jadi menjadi inspirasi kebaikan karena perbaikan yang dilakukan oleh SMK itu yang mendapatkan bantuan revitalisasi Center of Excellence ini. Mohon ini dipahami dulu bersama, kita semua. Jangan terus kemudian ini seperti perlombaan dan nanti menang-menang sendiri, enggak. Kalau sudah excellent, bikinlah inspirasi excellence ini keluar. Ajak SMK-SMK lain untuk menjadi lebih baik berbagi dan saling membantu. Baik Ibu dan Bapak, selamat ini Pak Bagrun kembali meluncurkan berapa ya, 200 lebih, 260 nanti, 260 SMK tahun ini, 267 kalau nggak salah. Yang nanti akan seharusnya mengalami lompatan luar biasa, karena program ini program yang kayaknya yang paling spesial ya Pak Bagrun ya. Ibaratnya itu paket lengkap semua ada, telurnya aja lengkap ini sudah. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, para guru, para kepala sekolah, dan semuanya, para hadirin, mohon mari kita untuk yang kedua dari saya adalah mohon mari kita maknai bersama bahwa seberapapun banyaknya uang akan menjadi sedikit kalau kita mengelolanya tidak pas. Tapi sesedikit apapun uang atau setidak banyak apapun dana, tapi kalau kita mengelolanya dengan pas, cerdas, taktis, pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Ini yang mohon dipahami bersama. Artinya begini, bukan Bapak. Ini yang perlu dicamkan ya. Nanti akan menjadi penilaian utamanya Pak Bagrun, timnya Pak Bagrun ketika nanti proposal Ibu dan Bapak masuk. Saya yakin bagus lah, tapi saya yakin bagus. Tapi salah satu pola pikir yang nanti akan digunakan oleh para reviewer adalah seandainya Center of Excellence funding ini kita deliver, kita berikan ke SMK Ibu dan Bapak, ujung-ujungnya adalah yaitu menciptakan lulusan yang kompeten dan memang pasti terserap di dunia kerja dan industri atau berwirausaha. Tolong ini menjadi satu pemahaman bersama. Kalau nanti Center of Excellence seharusnya tidak harus kita berikan Center of Excellence ini karena Pak Bagrun masih punya puluhan program lain yang mungkin di bawah Center of Excellence besarannya. Itu juga harus berujung pada lulusan SMK paling lambat 1 tahun 80% sudah bekerja terserap atau berwirausaha yang sustain. Ini yang harus dipahami, bukan terus kemudian oh kayaknya kebayang deh kalau SMK-nya punya mesin keren, punya mesin bagus, nanti siswanya bisa belajar mesin itu bagus lah. Pas pengen beli mesin-mesin mahal dan sebagainya. Enggak Pak, enggak Bu, itu nomor 2. Nomor 1 itu mindset-nya dulu. Mindset Ibu dan Bapak fokus pada bagaimana nanti dengan peralatan ini untuk mendukung inovasi kurikulum dan perbaikan kualitas guru yang ujung-ujungnya adalah apa?
ujung-ujungnya adalah lulusan kita itu harus benar-benar kompeten atau berani menyatakan aku bisa apa. Ini bahasa Inggrisnya artinya I'm kompeten, itu artinya aku bisa apa atau aku mampu apa. Bukan hanya mengandalkan ini ijazahku, please tolong terimalah aku bekerja. Bukan itu. Itu bukan kompetensi, itu artinya aku sudah belajar apa, bukan aku bisa apa. Itu tidak diinginkan oleh industri dan dunia kerja, dan itu kemungkinan besar akan sulit terserap di dunia kerja. Nah, untuk mencapai itu semua, mohon dipahami, Center of Excellence yang nanti akan Ibu Bapak belanjakan dalam bentuk infrastruktur mungkin atau peralatan, itu harus didahului dari bukan peralatan, tetapi pembenahan mindset dan SDM. Guru-guru itu harus berubah dulu. Guru-guru memiliki skills yang diakui oleh industri. Itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diakui oleh industri. Jangan sampai kita ngajarin renang anak-anak, ayo kamu renang nak, ini teorinya. Tapi guru nggak pernah berenang, atau guru nggak pernah bisa berenang. Atau mungkin guru bisa berenang tapi di kolam yang biasa-biasa aja, bukan di kolam samudera besar yang ada ikannya, ada lumba-lumbanya, mungkin ada hiunya kadang-kadang. Itu lain. Nah, otomatis guru dan kepala sekolah itu benar-benar harus berubah. Guru harus memiliki mindset tidak hanya mengajar, tapi juga bisa menjadi mentor, fasilitator, bahkan bisa menjadi teman, brother and sister, bro, sis, atau orang tua. Jadi tidak hanya guru itu mengajari one way. Nah, kurikulum tentunya harus, tadi Pak Bagrun sudah fix ya, persyaratan CEO ini adalah paket link and match, atau level link and match itu levelnya sampai menikah ya. Saya nggak akan ulang lagi lah. Pokoknya link and match itu tidak hanya sekedar MOU, foto-foto masuk koran, terus industri diundang sambil ngeliat kurikulum, oke itu cocok, oh ini nggak cocok, industri pulang, ini dirubah atau enggak, industri nggak pernah tahu. Ujung-ujungnya kompetensi lulusannya, loh kok soft skill-nya kurang Pak? Kok kurang pede? Kok kurang bisa ngomong? Loh kok kurang bisa komunikasi? Loh kok bahasa Inggrisnya kok pokoknya kakok-kakok semua. Itu berarti yang salah kurikulum dan apa? Cara pembelajaran. Tapi ada satu lagi syarat sih, saya mau mundur ke depan. Contoh Mbak Marisa ya, Mbak Marisa kalau nggak salah kan SMK Fashion ya. Iya, betul Pak. Oke, dan Mbak Marisa sudah punya mimpi berapa tahun ke depan dia akan lanjut kuliah ke US dan mungkin ke depannya akan menjadi fashion designer. Nah, carilah entah gimana caranya, mau promosi silahkan, mau ngajak saya promosi silahkan, ayo carilah bibit-bibit siswa baru SMK yang passion dan punya visi. Dah ini, passion dan visi. Passion itu ya, dia punya passion dengan bidang ilmu yang ketika dia pilih di SMK. Visi, dia bisa menggambarkan 10 tahun lagi aku akan ngapain dengan ilmu ini. Dan aku akan bahagia ketika aku mengerjakan bidang ini. Gaji itu nomor 2, ya Mbak. Ya tahu Mbak. Yang penting Mbak Marisa nanti kan pengen jadi desainer. Ayo bikin satu desain yang nanti akan menggemparkan dunia Mbak. Akan menjadi tren fashion dunia. Kalau butuh model, bisa Pak Bagrun itu bisa jadi model. Siap Pak. Atau kalau Pak Bagrun nggak mau, cadangannya saya juga boleh jadi model. Malah nggak laku nanti. Jadi gini, untuk menghasilkan output yang kompeten, yang aku bisa apa, aku mencintai bidang ilmu ini, aku bahagia mempelajari ini, dan aku akan terus memperdalam ilmu ini ketika aku udah lulus. Karena aku mencintai ilmu ini, seperti Ronaldo itu loh, Ronaldo, Ryan Giggs itu kan kalau latihan kan mesti dia nambah porsi latihan sendiri kan, nggak perlu Alex Ferguson perintah-perintah, ayo belajar, ayo latihan kan enggak, karena memang bergerak dengan sendirinya, menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah itu kurikulum yang harus duduk bersama dengan industri dan please, soft skill, jangan hanya hard skill. Ini benar-benar menjadi mindset dari Center of Excellence tahun ini, soft skill. Apapun yang Ibu Bapak nanti propose, mesin apapun, peralatan apapun, pembelajaran apapun, tolong tidak hanya hard skill, tapi soft skill-nya harus jadi kuat. Serta attitude, kejujuran,
semangat bekerja, integritas. Nah, itu harus dalam kurikulum, disusun bersama dengan industri. Jangan hanya disuruh lihat industri, tapi disusun bersama. Sampai industri harus memberikan pernyataan. Oke, dengan ini saya resmi menyatakan saya mendukung kurikulum SMK ABC. Itu harus muncul di dalam pernyataan industri. Yang kedua, magang dari awal disusun bersama dengan industri. Jangan sampai si OE ini nanti kirim magang, industri bingung. Ini siapa ini? Kamu diajarin apa ya di SMK ya? Nah itu kan berarti nggak level menikah itu. Pacaran aja belum itu link and match-nya. Ya, yang ketiga, ayo guru-guru dari industri harus 50 jam minimal mengajar di SMK. Praktisi industri itu harus minimal 50 jam per semester mengajar di SMK. Kemudian yang keempat itu tadi komitmen penyerapan lulusan. Oke, dengan ini karena kurikulum sudah sesuai, magang sudah kita rancang bersama, guru-guru juga dilakukan bersama, maka kami siap menyerap lulusan SMK ABCD. Ya dengan catatan lolos tes psikologi dan sebagainya. Dan dengan catatan dua-duanya pengen ya, artinya kalau anak SMK-nya nggak mau kerja di sini ya jangan dipaksa. Tapi itu 4 itu. Dan itu benar-benar harus nanti ketika mengajukan proposal COE atau apapun, sejak saat ini itu akan kita cek betul. Bagi yang belum bisa pacaran, tunjukkan aku udah mau pacaran sama siapa. Maaf ya, ini istilahnya agak sedikit anak muda milenial. Mungkin beberapa orang tua nggak cocok Pak Bagrut kita pakai istilah pacaran, pernikahan. Tapi kan ini perumpamaan, ya toh. SMK industri kenalan, ya kan kenalan. Kemudian meyakinkan itu merayu. Ayo ngajak jadian, nah itu mulai ayo kita dating gitu ya. Apa yang kurang cocok? Ini loh kurikulumnya. Setelah itu ngajak nikah, menikah, bikin anak gitu. Anaknya ya kurikulum itu, kalau bisa ada kelas industri kalau bisa. Jadi ujung-ujungnya apa tadi? 80% lulusan SMK maksimal 1 tahun harus sudah terserap di industri atau bekerja. Hanya bisa dilakukan dengan kurikulum, guru-gurunya berubah, kurikulum project based learning, jangan kurikulum yang rutin gitu aja. Project based learning, ambil project dari industri, masukin ke kelas, siswa itu dikelompokkan dalam kelompok, disuruh melakukan proyek itu sampai memuaskan industri. Jadi pembelajaran itu harus ada konteksnya. Ini contoh aja ya Pak Bagrun, ini yang saya kasih contoh. Misalnya pelajaran sejarah Pak Bagrun. Ini contoh bagaimana mungkin seorang guru ya, mungkin sekarang tidak ada, tapi mungkin dulu itu ada zaman saya masih sekolah itu. Dia membuat tes atau ujian ke anak didiknya. Tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap? Mbak Marisa tahu nggak mestinya? Nggak tahu tahun berapa, Mbak? Ya betul, nggak tahu. Ngapain dihafal? Ya kan lihat Wikipedia kan ada. Tanya Google kan ada toh, Mbak? Ngapain dihafalkan tahun Diponegoro ketangkep? Harusnya pertanyaannya jangan kayak gitu. Itu pertanyaan yang memancing siswa menjadi penghafal tanpa konteks. Siswa belajar sesuatu nggak ada tujuannya, cuman agar memuaskan guru, ujiannya lulus, bisa jawab, dapat 10, lulus, habis itu goodbye, aku udah lupa. Bukan itu, harusnya gini Mbak Marisa. Saya tanya Mbak Marisa, harusnya kalau guru yang membangun critical thinking, bukannya penghafal. Jangan membuat siswa itu sebagai jago hafal, tapi kritis berpikirnya. Tanyanya gini ke siswa. Marisa dan semuanya, sini. Ini ujiannya. Pertanyaannya adalah, mengapa perang Diponegoro dan perang Aceh tidak terjadi di waktu bersamaan? Open book. Ya udah, nggak usah dipikir, nggak usah dihafal. Ngapain memenuhi kepala dengan hafalan? Kurang kerjaan aja kita memenuhi kepala dengan hafalan kan. Nah, pertanyaan itu akan memancing siswa berpikir, kemudian mencari sumber
oh Diponegoro itu perangnya 1825 hingga 1830. Kalau perang Aceh itu sekitar 1860 hingga 1890 ya. Nggak bareng itu ada selisihnya 20 tahun, 15 tahun itu. Kenapa ya? Why? Ada why, ada logika. Kemudian dia harus mikir, oh iya ya, kalau perang Diponegoro terjadi, di situ ada referensinya. VOC itu sampai mengumpulkan tentara dari Ambon, tentara dari Aceh, tentara dari mana-mana kumpul ke Jawa. Karena kenapa? Karena bertempur dengan Pangeran Diponegoro itu VOC sudah kelepek-kelepek di tahun pertama itu. Maka dia ngumpulin tentara. Kebayang enggak kalau pada saat yang sama VOC juga gempur pejuang-pejuang Aceh. Tentaranya kan terpecah itu. Ya toh? Hasilnya gimana sih VOC? Kalah di 2 tempat VOC. Jadi mendingan VOC itu ngumpulin ke Jawa dulu, yang di Sumatera biar kalah dulu nggak apa-apa. Tapi di Jawa diberesin dulu. Pangeran Diponegoro kan berat banget itu, ibaratnya sudah kelas berat itu. Sampai Pangeran Diponegoro kalah di 1830, masih butuh 10-20 tahun lagi untuk mengamankan stabilitas Jawa. Semua pengikut Pangeran Diponegoro diamankan. Setelah itu barulah tentara VOC bergerak ke Aceh, menggempur Aceh dan menang di tahun 1900 lah kira-kira. Nah, inilah pertanyaan yang kontekstual. Jadi please deh, stop pembelajaran yang tukang menghafal itu, stop. Udah harusnya Marisa kalau sebagai siswa ditanya gurunya kayak gitu, jawabannya gini harusnya. Maaf Pak Guru, mohon maaf. Kalau Pak Guru tanya saya, itu kan sudah ada jawabannya Pak di Wikipedia. Saya bantu mencarikan, ayo kita bantu mencarikan. Nah ini Pak, 1830. Dapat berapa nilai saya? Parah kan kayak gitu harusnya. Nah ini Pak, pembelajaran apapun, praktek misalnya, praktek CNC, pengelasan, tata boga, semuanya. Misalnya Mbak Marisa akan jadi fashion. Visinya apa? Konsepnya apa? Peralatan itu mendukung. Bagaimana menciptakan tarian dari anak SMK? Bagaimana menciptakan fashion dari anak SMK yang bisa mendunia? Itu targetnya. Ya monggo, saya mungkin sudah cukup panjang berbicara. Intinya selamat. Mohon dipastikan untuk program ini benar-benar link and match ya. Jangan cuma link, kadang enggak link, langling saja itu. Link and match erat, mendalam dan berkelanjutan. Duduk bersama dengan industri, dunia kerja, pikirkan kompetensi apa, kurikulum apa, project based learning, duduk bersama. Latihan merayu industri, yakinkan industri. Industri, kalau Anda mau masuk sejak awal, maka Anda nanti akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah besar dan jauh lebih siap kerja dan cocok dengan keinginan Anda. Daripada Anda nanti nyari SDM bingung kemana-mana, setelah dapat diwawancara, dapat nggak puas, dilatih lagi kan, ya sudah. Latihannya itu mending di SMK saja, kurikulum industri masuk SMK. Demikian Pak Bagrun dan Mbak Marisa, saya mohon izin, tadi adalah ekspresi kecintaan saya pada SMK, Pak Bagrun. Jadi saya pengen banget melihat anak-anak SMK itu menjadi orang yang hebat, bahagia, passion. Dan anak SMP se-Indonesia, please, jangan ragu masuk SMK. Saya ulangi lagi ya. Seluruh anak SMP se-Indonesia, please, jangan ragu masuk SMK. Kalau itu passion kalian, pilih SMK. Kalian akan bisa menjadi teknisi yang handal. Kalian bisa menjadi engineer sarjana terapan yang handal setelah S1. Kalian bisa kuliah S2 di Jerman, S2 terapan. Bisa. Please, SMK itu adalah tempatnya Kawah Candra di Muka untuk menciptakan champion-champion dunia masa depan. Dan salah satunya Center of Excellence ini akan menjadi peneguhan itu. Maka tolong kami tunggu proposal yang out of the box. Jangan takut bikin perubahan, jangan kaku, fleksibel lah. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mbak Marisa dan Pak Bagrun. Mari kita buka resmi COE 2020 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikan atas arahan serta peluncuran programnya yang luar biasa. Betul Bapak, saya setuju bahwa banyak sekali anak SMK yang luar biasa hebat.
Baik, hadirin yang berbahagia, program COE SMK baru saja diluncurkan oleh Pak Wikan dan Pak Bakrun. Diharapkan program bantuan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sehingga tercapainya layanan yang optimal bagi sekolah yang dapat dirasakan khususnya oleh para peserta didik. Baik, langsung saja kita ke acara berikutnya, yakni video komitmen Ditjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat SMK dalam melaksanakan program COE SMK. Penasaran seperti apa? Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Super digital yang kian kompetitif, kian mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, kian mendorong kita untuk tampil kreatif menjadi pemimpin dunia, masuk ke zona-zona tantangan dan adaptif terhadap perubahan. SMK dengan berbagai kompetensi unggul yang dikembangkan siap berkontribusi membangun SDM yang tangguh, SDM yang unggul, dan SDM hebat. Dunia usaha dan dunia industri mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja